sambutan luar biasa warga masyarakat kepada Pak Anies Baswedan yang kemarin itu disambut ribuan warga yang menginginkan adanya perubahan di 2024. Dengan cara apa? Ya dengan cara mengusung Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2024. Itu namanya baru perubahan. Banyak warga masyarakat yang menginginkan perubahan. Perubahan tentunya lebih baik, teman-teman. Kedatangan Anies Baswedan yang disambut dengan begitu meriah, tapi spontan, natural. Bukan sebuah settingan yang seperti kita lihat di banyak-banyak adegan kenegaraan. Pak Anies juga tidak lempar-lempar kaos dan tidak membagikan apa-apa. Ya dia datang karena memang disuruh oleh atasannya untuk datang ke sana. Bahwa sesuatu yang alami ya, itu tentu jelas nampak lebih indah dilihat. Dan barangkali itulah maknanya karena itu berkesesuaian dengan isi dan pikirannya rakyat jelata. Rakyat ingin diberikan karya, rakyat ingin difasilitasi secara setara. Dan itu yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Dan berita itu menyebar ke seluruh Indonesia. Itu hanya akan laku di masyarakat yang tingkat ekonominya rendah alias miskin dan tingkat pendidikannya rendah alias bodoh. Ya, maka pemimpin yang terpilih dengan cara seperti itu akan cenderung mempertahankan, dia tidak akan terlalu banyak mendorong masyarakatnya supaya berpendidikan tinggi dan memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakatnya supaya masyarakatnya punya pekerjaan. Tidak, dia akan lebih senang memberikan sumbangan. Sumbangan terus supaya masyarakat ketergantungan pada sumbangan, ketergantungan pada bantuan. Tahap ekonominya nggak maju-maju, begitu aja terus. Ya. Supaya apa? 5 tahun ke depan pemilu lagi, kasih uang lagi, terpilih lagi. 5 tahun ke depan mau pemilu lagi, kasih uang lagi, terpilih. Mau begitu terus kita. Dia menerangkan ratusan ribu relawan itu hadir atas inisiatifnya sendiri. Mereka memberikan simpati pada pencalonan Anies pada Pilpres 2024. Relawan di Sumatera Utara merupakan ikhtiar dari perjalanan menuju perubahan bagi Indonesia, ya. Meriah sekali, meriah sekali. Pertanyaannya adalah, masih percayakah dengan survei abal-abal dari tukang survei yang dibiayai oleh cukang-cukang oligarki? Jadi ini adalah sebuah rute psikologi rakyat. Ini sebuah bagan psikologi rakyat. Bagaimana rakyat pendamba perubahan. Tapi sekali lagi kelegaan kita bahwa Anies bisa menyelesaikan Jakarta dan ada yang menyambut dia kembali. Nah kita bayangkan misalnya kalau Pak Presiden Jokowi lengser di 2024, mestinya ada yang menyambut dengan kemeriahan semacam ini. Red Show, sang bakal presiden. Sang bakal calon presiden, beliau akan melakukan silaturahmi akbar kebangsaan dengan puluhan ribu relawan di Sumatera Utara. Demikian kata Ketua DPW Nasdem Sumut Iskandar ST usai menggelar konsolidasi bersama berbagai kelompok relawan Anies di kantor DPW Nasdem Sumatera Utara, Jalan HM Yamin, Medan pada Kamis lalu. Iskandar menambahkan Red Show Anies di Sumut akan menjadi bagian dari upaya mereka dalam pemenangan menuju Pilpres 2024. Untuk saat ini, Red Show Anies hanya akan dikawal oleh Nasdem dan para relawan. Karena sejauh ini partai lain kan belum menyatakan koalisi dengan Nasdem untuk mengusung Anies. Demikian ungkap Iskandar didampingi Bendahara DPW Nasdem Iqbal Simangunson dan Ketua Dewan Pakar Rahutmen Harahap serta Ketua Bapilo Salman Ginting. Masyarakat Aceh diminta satu barisan dengan Partai Nasdem untuk memenangkan Anies Baswedan menjadi presiden pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Hal ini menjadi penting karena sebelum sampai ke tahap pendaftaran saja sudah begitu banyak rintangan yang dihadapi Anies. Demikian disampaikan Ketua Dewan Rakyat. Ini sebuah bagan psikologi rakyat. Bagaimana rakyat pendamba perubahan. Tapi sekali lagi kelegaan kita bahwa Anies bisa menyelesaikan Jakarta dan ada yang menyambut dia kembali. Nah kita bayangkan misalnya kalau Pak Presiden Jokowi lengser di 2024, mestinya ada yang menyambut dengan kemeriahan semacam ini. Saya melihat kalau Anies misalnya banyak disebut dulu terasosiasi dengan PKS lebih lama karena Pilkada DKI. Tapi belakangan juga kembali ke Nasdem. Lalu sejarah Nasdemnya diangkat lagi deklarasi ormas ya. Tetapi juga dekat juga Anies itu dengan PAN dan dengan P3 gitu. Jadi Anies itu punya pintu yang cukup banyak sebetulnya ya? Untuk prospek pencalonannya. Mudah-mudahan ini merupakan satu tanda antara Nasdem dan Demokrat ada persamaan di dalam
bagaimana membangun bangsa ini ke depan. Yaitu bahwa kita memiliki plafon mungkin yang sama, sehingga perlu ada komunikasi yang intens di antara kedua partai. Yang ingin kita gambarkan di sini memang betul bahwa terlihat Nasdem itu mencoba membuat rumusan yang sangat menarik. Yang pertama, dia adalah yang paling terdepan atau paling awal menominasikan. Suruhan Kamis, tanggal 25 Mei tahun 2023, malam. Di sana dia melakukan silaturahmi dengan pengasuh Ponpes, Kiai Haji Fuad Nur Hasan. Pertemuan dilakukan selama kurang lebih 2 jam pada malam hari dan tertutup. Terang salah satu keluarga pengurus Ponpes, Gus Tantowi AS kepada Kebanyus. Menurut dia pertemuan tertutup ini berdasarkan kesepakatan Kiai Fuad dan juga Anies, sehingga menjadi rahasia apa yang menjadi pembahasan saat itu. Berdua hanya Kiai Fuad dan Pak Anies, lanjutnya. Namun, sebelum bertemu dengan Kiai Fuad itu, Anies bertemu dengan Gus Tantowi terlebih dahulu, karena turunnya lewat depan rumah saya, lanjut dia. Pertemuan itu, kata Gus Tantowi, sekaligus nazar dari Anies untuk melakukan silaturahmi dengan keluarga pengurus Ponpes Sidogiri. Sebelumnya Pak Anies sempat komunikasi dengan almarhum abah saya Kiai Abdullah, lewat video call, tutur Gus Tantowi. Dari sinilah, beber dia, awal komunikasi Anies Baswedan dengan keluarga Ponpes Sidogiri dilakukan. Secara pribadi Gus Tantowi sendiri sangat mendukung jika Anies maju sebagai capres di tahun 2024 nantinya, karena sebelumnya abah saya pernah berpesan bahwa setuju jika Pak Anies maju, hanya saja saat itu belum sejelas sekarang karena dulu masih jadi gubernur Jakarta, lanjut dia. Dalam pertemuan singkat dengan Anies, Gus Tantowi tak lupa menyampaikan pesan dari almarhum bapaknya Kiai Abdullah, agar jika jadi presiden nanti Anies tidak lupa dengan 2 hal. Yang pertama, menjaga semua pondok pesantren yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, jangan lupakan kaum fakir dan miskin, imbunya, sebab tidak semua pemilih mau dekat dengan partai politik. Karena itu, butuh tangan lain untuk mendekati mereka, terutama ketika agenda politik semakin padat. Tangan lain itu, antara lain diperankan oleh kelompok relawan politik. Era reformasi memungkinkan lahirnya ratusan barisan relawan politik di Indonesia. Salah satu